Generasi Darussalam tuh kayak gitu. Ustadz Asep Al-Fahmu sampai nelpon anak dulu, Ustadz anak mau ngisi Darussalam nih, Ustadz. Ini cara menaklukkan anak-anak Darussalam kayak gimana Pak Hebe? Anak bilang, anak Darussalam itu jangan dibikin terlalu serius. Kalau terlalu serius nanti mereka mengandingkan cipta betulan. Dibikin job. Nah itu pecah sudah hari ini. Sudah siap lanjut belajar? Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Anak sedang kalau segmen ini pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Tangan kanan dengan kolamnya. Capture, ambil gambar. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Jangan sampai antum ingin jadi pengurus yang baik, tapi kolam kurosahmu tak dibawa ketika di satu forum. Jangan harap anggotamu akan baik kepadamu nak, kalau kitanya sendiri yang belum baik. Oke? Turunkan. Kita mulai. Berikutnya, ini dia Biro. Segmen hari ini adalah ada strategi Master of Ceremony. Yang pertama, nice opening. Siapapun antum ketika jadi MC atau ketika bicara di depan anggota, antum menjadi pengurus bicara di depan orang-orang sekitarmu. Ingatlah, kunci pertama ingin menjadi brilliant people, brilliant master of ceremony, brilliant speaker. Kalau you bicara harus nice opening. Apa itu nice opening? Ada yang tahu artinya nice opening? Pembukanya itu memukau, kawan. Pembukaannya itu mengesankan. Ana evaluasi. MC silakan berdiri. Dibaca narasi yang pertama. Sebelum kau salam. Pakai mikrofonnya. Ada 2 mikrofon nggak? Nah, silakan dibaca. Hadirin diharap tenang. Acara akan segera dimulai. Mohon izin, Ustaz. Ana mohon dengan sangat, ini adalah narasi terakhir di Darussalam. Mulai besok ada event lagi, tidak ada lagi MC yang masih mengatakan hadirin diharap tenang. Karena apa? Karena semua hadirin hari itu sudah tenang. Kecuali andaikan di Darussalam ada kerusuhan, dan saat lagi kerusuhan kau jadi MC, baru antum katakan hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. Ustadz, antum dapat dari mana ilmu itu? Di Istana Merdeka. Saat pemerintahan SBY, anak bicara di situ. Hadirin diharap tenang. Datang polisi militer. Bang, orang sudah tenang. Ngapain kau tenangin lagi? Nanti tenang beneran betul kan? Antum tanya, Ustadz, kaif as-sahih? Tulis sekarang semuanya kan. Antum saksinya. Oke, nanti kalau ada MC lagi, anak akan lihat di YouTube-nya Darussalam TV. Tidak ada lagi yang mengatakan hadirin diharap tenang. Ganti narasinya jadi mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Baru antum bicara kayak gitu aja, anak yakin seluruh warga Darussalam akan tenang, diam, dan siap-siap untuk mengikuti acara. Ana ulangi, mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Fahim tuh? Oke nggak? Nanti sampaikan dari alam kismul ilam, dari gurfa kismul ilam, tidak lagi menggunakan kalimat apa? Hadirin. Antum tanya, Ustadz itu siapa sih sebenarnya yang bikin kayak gitu? Itu bukan salah antum, bukan salah MC, bukan salah musyrif, bukan salah musyrifah. Yang salah siapa? Ana. Karena yang bikin narasi itu adalah Ana dulu tahun 2000. Karena dulu belum ada pelatihan Master of Ceremony kayak gini. Akhirnya itu yang Ana pakai sejak di Gontor sampai hari ini. Gontor pun masih ada yang pakai. Kecuali hari ini Darussalam. Kenapa? Darussalam Tasikmalaya nanti setelah acara akan mendapatkan satu folder. Folder ini di lock dan sudah dibakukan oleh protokoler kenegaraan, dan ini kami berikan folder ini
untuk Darussalam Raja Polah Tasikmalaya. Karena yang lain pondok-pondok belum dapat folder itu. Di dalamnya ada apa Pak Happy? Skrip MC yang sudah dibakukan oleh Sekretariat Kenegaraan Republik Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Jadi harus nice opening. Salamnya itu antusias kawan. Salamnya antusias, kemudian juga ketika introduction memperkenalkan diri dengan elegan. Antum sebagai pengurus introduce yourself dengan cara yang elegan. Antum sebagai public speaker yang ketika memperkenalkan diri dengan cara yang elegan. Itu penting banget bagi antum, pengurus ataupun para MC talent. Berikutnya, mainkan emosi audiens. Hari ini Ana memainkan emosi antum. Antum benar-benar fokus ke depan ketika kami bawa antum berselancar dalam ice breaking. Antum buka tutup tangan, antum tepuk tangan, itu namanya memainkan emosi audiens. Ada bagian olahraga nggak? Ayo Nakis Muryado. Kak Yukis Muryado, sah-sah loh nak. Sah-sah aja sebelum mereka lari pagi, kumpulkan semua santri, antum ajak ice breaking dulu dengan mereka. Kutip semuanya warga Darussalam, kau belajar jadi soba aliyau. Saya minta semuanya posisikan tangannya mau tepuk tangan. Ketika kami mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Darussalam satu kali. Lihat Tuhan, bukan hanya bagi seorang MC, kecuali bagian dapur. Jangan kau mereka lagi mau makan, kau suruh angkat tangan pula di situ kan? Yang hubungannya dengan go public nih kan, yang entertain kayak sebelum lari pagi itu cocok kan? Oke, sampaikan tujuan Anda. MC sampaikan tujuannya. Tadi MC mengatakan acara hari ini adalah in-house training for Master of Ceremony. Itu tujuan antum hari itu. Oke, and then smile face and smile voice. Berkali-kali anak katakan kepada insan Darussalam hari ini, smile face and smile voice. Karena kekurangan santri saat bicara gak ada smiling. Ada senyum, tapi kelihatannya gak ikhlas senyumnya. Jadi gak enak melihatnya. Jadi show your smiling. Ketika antum bicara, antum tampil, antum bicara di depan anggota, antum jadi MC, public speaker, ingat kak, bahasa tubuh yang paling mudah adalah smile. Ana ulangi. The most important gesture adalah smiling. Bahasa tubuh paling indah itu adalah senyum. Oke, and then hindari awal negatif. Apa maksudnya Pak Happy? Jangan sampai ketika antum tampil di awal-awal, tiba-tiba apa yang terjadi? Teks yang antum bawa jatuh. Apakah ketika teks yang antum bawa jatuh itu antum langsung katakan astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah ini jatuh? Gak perlu, cukup antum dengan elegan turun, ambil itu teksnya dan antum katakan, baik, kami lanjutkan. Tak perlu kau katakan, mohon maaf ya ini tadi teks jatuh, gak perlu. Baik, kami lanjutkan. Pernahkah kejadian dia mau bilang Metro TV tiba-tiba jadi bilang Metro Mini? Bersama saya Nikita Chandrawati di Metro Mini. Maaf, maksud kami adalah Metro TV. Dia tetap elegan, smile face, smile voice, gak kelihatan salah karena dia mempunyai rumus apa? Wajah tak berdosa. Gak kelihatan dia salah. Jadi hindari awal negatif Pak Happy. Antum salah MC, antum salah baca skrip. Lanjut aja kak. Tak perlu apa ya anak foto ini anak bukti ini. Lanjutkan kak. Itu namanya adalah professional speaker. Apalagi kepengurusan kak. Jaga wibawa antum depan anggota. Ketika antum salah tak perlu antum katakan mohon maaf ya akhir anak bukti ini. Lanjutkan aja kak. Dalam hal bicara, dalam hal public speaking dan ice breaking seperti yang katakan tadi. Yang gak melihat tulisannya anak katakan. Yang pertama harus nice opening. Ketika dibedah nice opening ini salamnya antusias, ada memperkenalkan diri introduction, mainkan emosi audiens, sampaikan tujuan Anda, ada smile face, smile voice. Hindari awal yang negatif saat bicara dan berikutnya adalah ice breaking. Kelas? Berikutnya people. Ana mohon ada yang baca Putri. Kak pegang mikrofonnya nah.
Silakan dibaca. Stand up please. Silakan. Mulai. Kesan Anda di mata Anda. Masih ada di bawahnya? 1 menit pertama. Ulangi, Nak. 1 menit pertama. Dari awal. Kesan Anda di mata mereka 1 menit pertama. Oke, thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah membantu untuk membaca. Kesan Anda di mata seluruh insan Darussalam di 1 menit pertama. MC, jadilah MC yang mengesankan in 1 minute, 1 menit pertama. Maka nggak ada lagi yang mengatakan hari ini harap tenang, biar apa? Biar mengesankan di 1 menit pertama. Antum Rais bin Azumah bicara di 1 menit pertama, jangan sampai cara antum bicara udah ditebak sama audiensnya. Antum Rais bicara di situ, abdo semua kumpul. Ketika mengatakan alhamdulillah, semua insan Darussalam lagi bisik-bisik dia. Pasti habis ini wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Biasanya habis itu apa? Wassalatu wassalam. Semua menebak lagi. Pasti habis ini ala asrofil anbiya. Ada nggak sih kalimat selain itu? Amma ba'du. Setelah amma ba'du, seluruh insan Darussalam bilang lagi, pasti habis ini puji syukur. Puji syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Rabbi yang mana ana sampai hari ini nggak tahu itu yang mana. Yang mana? Ya saja. Antum boleh ingat gak muhadharah zaman kita dulu, Ustaz? Yang mana? Kalau ada lagi di muhadharah, ada rois, ada bagian kepengurusan, mudabbir bicara masih ada kalimat yang mana, maka antum jawab, kami juga nggak tahu yang mana. Buang kalimat itu, kan. Di Gontor ada Jum'iyatul Khutbah, Ustaz. Di sini ada kah? Ada juga. Tidak, Ustaz, betulan, Ustaz. Ada JMK di sini. Hah, kasih tahu tuh orang-orang JMK. Tak ada lagi yang bicara yang mana. Ketika ada yang bicara yang mana, maka antum jawab, kami juga nggak tahu yang mana. Seluruh insan Darussalam nebak lagi. Salawat dan salam. Apa kayak gitu? Semoga tercurah limpah. Kan antum juga bisa tebak tuh. Tercurah limpahkan kepada yang telah merubah zaman dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Allahu Akbar, itu terang benderang dari zaman dulu sampai hari ini. Bisa nggak sih antum ganti? Antum nggak bisa mengesahkan di 1 menit pertama karena cara bicara antum udah bisa ditebak sama insan Darussalam. Dengar, kita tunggu yang terang benderang. Ada sampaikan ke JMK di Gontor. Kiai Hasan ada, Ustaz. Kiai Hasan sampai tersenyum. Sampai Kiai Hasan bilang, iya benar juga Chandra itu. Dari zaman Abu Jahal masuk muhadharah, itu ada yang terang benderang. Apa? Dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Seperti yang kita rasakan saat ini. Bisakah setelah amma ba'du antum bicara depan anggota? Setelah amma ba'du, ahibati fillah, bendera Darussalam ini harus tetap berkibar karena ada antum yang punya power dan kecintaan terhadap pondok ini. Coba deh, Kak, setelah amma ba'du antum ngomong kayak gitu, itu akdo, Kak, pasti wah beda nih. Nggak ada lagi yang mana nih. Bisa nggak sih? Khalif tu'raf. Cukup pengurus yang sebelum-sebelumnya bicara kayak gitu. Cukup OPPD yang sebelumnya yang seperti itu. Tahun ini mudabbiro, organisasi kepengurusan. Khalif tu'raf. Kau harus tampil beda, pasti kau akan dikenal sampai kapanpun. Ya Allah, generasi kepengurusan 2023 itu beda banget loh. Gak ada kalimat yang mana. Gak ada yang mana, apalagi terang benderang. Nanti antum akan ingat omongan ana hari ini. Andai kan ada muhadharah, ada ado yang bicara terang benderang, antum akan ingat, oh iya ini yang dikatakan Pak Happy Chandra hari itu. Ada juga yang terang benderang di sini. Mas'ul siapa itu? Muhadharah mas'ul siapa? Kismu apa?
Aina qismul lughah? Angkat tangan. Oh, Darussalam English. Roy sampaikan ke qismul lughah. Kata Pak Happy Chandra, usahakan setelah ini tidak ada lagi yang mana, apalagi yang terang benderang. Fahim tuh? Karena apa? Kakak kita mengatakan tadi, kesan audiens terhadap kita itu akan terjadi di 1 menit pertama. Karena antara 60 sampai 80% Anda butuh banget dengan namanya public speaking. Gak bisa dipungkiri, Kak. Orang yang bisa public speaking bisa jadi MC, bisa jadi voice over, bisa jadi dubber, karena dia menguasai public speaking. Antum bilang, Ustaz, kalau Ana nanti kayaknya Ana cukup jadi ibu rumah tangga aja Pak Hepe. Ana nggak perlu jadi MC lah, apalagi belajar public speaking. Kan ibu rumah tangga nggak butuh public speaking Pak Hepe. Siapa bilang? Di Sentul Bogor hari Rabu pagi ada materi khusus public speaking diperuntukkan untuk ibu-ibu rumah tangga. Apa mereka muhadharah di situ? Terus apa maksudnya Pak Hepe? Ibu manggil anak 3 kata. Nah, sini saya. Ibu manggil anak 3 kata. Nah, sini saya. 3 kata. Itu anak sampai dia kuliah di UI. Anak itu mengatakan, Pak Chandra bersyukur aku punya ibu kalau udah manggil 3 kata. Aku suka kali Pak Chandra. Nah, sini saya. Dia bicara dengan apa? Qaulan layyinan. Dia dengan bahasa tubuh. Nah, sini saya. Smile face, smile voice. Nah, sini saya. Eye contact, kontak mata dengan buah hatinya. Nah, sini saya. Sekarang kalimatnya sama, tapi ngomongnya yang beda. Nah, sini saya. Nah, sini saya. Kira-kira antum pilih yang pertama apa yang kedua? Pasti antum yang Pak Happy aku jatuh cinta dengan kalimat yang pertama. Karena dia bicara dari hati. Anak katakan kepada ummahat, ibu-ibu di situ, Bu, buah hati Anda itu merindukan bahasa ibu yang penuh dengan qaul dan layyinan, bahasa cinta dari sang ibu. Dan public speaking. Itu putri. Kau, wahai banin, antum bilang Ustaz, ana laibu kuratil qadam Ustaz. Kami ini jadi pemain sepak bola yang profesional, jadi kami tak butuh materi malam ini Pak Chandra. Apalagi jadi MC, tak perlu anak memainkan bola untuk masukkan ke gawang di MC-in dulu. Kesel saya Ustaz. Kalau melihat public speaking antum alergi banget kan? Apa main bola di MC-in? Kami persilahkan untuk mencetak bola ke gawang. Atau udah siap-siap nanti penjaga gawangnya. Asian Games 2018 mereka butuh public speaking. Para timnas ditatar public speakingnya. Itu Asian Games 2018. Evan Dimas sebelum mencetak bola ke gawang, dia harus latihan vokal terlebih dahulu, bukan nyanyi kawan. Ketika bola masuk ke gawang, maka dia akan berteriak apa? Hey boy, akan teriak apa? Enggak, akan teriak apa? Dia akan teriak gol. Smile face, smile voice. Gol. Bahasa tubuh, the power of mouth. Gol. Eye contact dengan lawan tandingnya. Gol. Coba deh. Antum bilang, oh iya benar juga ya. Public speaking butuh buat mereka kawan. Karena apa? Tidak mungkin itu pemain bola, dia mencetak bola ke gawang, habis itu bola masuk dia ke gawang dan dia diam aja. Apa antum pernah melihat? Ketika bola masuk ke gawang, habis itu dia bilang, tuh. Gimana teman-teman? Gol. Tak seru lah kawan. Kayaknya harus dicuci dulu deh otak kita kawan. Kalau antum masih nggak suka dengan muhadharah. Pegang mikrofonnya Kak. What is your dream? Apa cita-citamu? Satu profesi, cita-citamu. Mulai. Kementerian Luar Negeri. Kasih ke belakangnya. You. Pasti kawan. Aku juga tahu. Satu profesi. Apakah?
Kok nggak punya cita-cita? Apa nak? Saya tunggu sampai azan subuh dikumandangkan. Apa bro? Dosen, kasih ke sampingnya kak. Atlet sepak bola kalau ke Kismu Riyadhah betul, kasih ke sampingnya, ke adik kelasnya. Manajemen keuangan. Apa kak? Manajemen keuangan. Oke, kasih ke belakangnya. Kalau sudah kayak gini yang di belakang pasti bilang, waduh apaan ini. Fokus banget Sat. Menteri Dalam Negeri, kasih ke belakangnya. Apa kak? Angkat lagi suaramu. Kedokteran, bahasa Arabnya adalah Tabib, betul? Kasih mikrofon ke anak. Dan kau, Tabib, maju ke depan. Stand by this. Di mana-mana kami duduk show materi public speaking dan ke-MC-an pasti ada yang mengatakan, Ustaz, anak pengen jadi dokter Ustaz. Al-atibba yahtajuna ilal kalam. Dokter butuh bicara. Dan tidak mungkin ada pasien yang ngomong ke dokter, dok, anak sakit perut. Dan nggak mungkin dokter bicaranya pakai bahasa isyarat, betul? Nggak bakal laku itu rumah sakit kawan. Anak katakan ke antum Fadil Maulana Aziz Ciamis. Antum gak bakal lupa dengan malam ini. Karena ini sering terjadi. Ketika dia betul jadi dokter, anak ngisi di ID Ikatan Dokter Indonesia, dia bilang, Ustaz, hasil pertemuan malam itu di pondok kami, antum hadir beberapa tahun yang lalu. Anak masih ingat kalimat antum, Ustaz, kalau tabib itu butuh bicara. Dan para dokter harus latihan public speaking. Kursus berbayar 1.500.000 per 15 menit. Hanya untuk belajar public speaking. Ya dok ya. Jadi dokter, tapi dokter yang santri nantinya ya. Coba dulu Fadil bicara. Ayo dok. Angkat mikrofonnya dokter. Telinga ke bawah. Lihat ke depan. Cepat gaya, tesir vokal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana assalamualaikum ke waalaikumsalam. Ulangi. Angkat lagi mikrofonnya. Standby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Fadil Maulana Aziz. Dari mana? Ciamis. Kelas berapa? 4. Nama wali kelasnya adalah? Ustaz Ahmad Rifai. Pernah jadi MC kah? Pernah. MC apa? MC dangdutan apa MC nikahan? MC apa? MC Muhadoro. Standby kah? UMC hari ini. Ini narasi MC ketika acara G20 di Bali. Ketika G20 di Bali kami menggunakan skrip MC ini. Narasinya udah ada di laptop kami, nanti panitia silakan diambil di keep filenya di Darussalam. Silakan Kak. Ini namanya adalah cue card. Namanya apa? Cue card. Jadi ini adalah MC yang terakhir yang masih menggunakan map. Disaksikan beliau. Oke, nanti you pakai cue card. Cue card yang kecil Kak. Jadi tak perlu lagi menggunakan map like this. Oke? Silakan Kak. Saatnya Fadil menjadi MC malam hari ini. Standby. Lima, 4, 3, 2, lihat kamera, standby. Hadirin yang kami hormati, sebuah kesyukuran bahwa kongres hari ini dihadiri Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia berkenan menuju podium kenegaraan. Hadirin mohon berdiri.
Wait, Fadil. Bolehkah saya kasih contoh, Fadil? Pegang skrip itu kah bukan kayak gini, kawan. But dari tangan kiri seperti ini, tangan kanan mikrofon. Mikrofon pegang dengan baik, seperti ini, tidak seperti ini. Kalau seperti ini suaranya over dan tak enak didengar. But like this. Tidak ada teman-teman kami di Trans 7 yang bicaranya reportase seperti ini. Dilaporkan dari area Narunggo, nggak ada. Kemacetan lalu lintas. Tapi seperti ini. Oke, brother, pegang mikrofon. Siapkah? Jadilah MC, pembicara, pengurus, bicara mengesankan di 1 menit pertama dari cara pegang mikrofon Fadil. Seperti ini. Skrip tangan kiri kan. And you bilang, hadirin yang kami hormati. Sebuah kesyukuran bahwa kongres hari ini dihadiri Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Mohon dengan hormat, Presiden Republik Indonesia berkenan menuju podium kenegaraan. Hadirin dimohon berdiri. Itu lebih elegan. Ada jeda tiap katanya. Karena apa? Di tulisannya setiap kata dikasih slash atau garis miring. Buat apa? Biar bicaranya tidak buru-buru. And then Fadil, you bicara 70% mata kita harus ke audiens atau kamera, 30% ke teks. Jadi ketika you bicara, hadirin yang kami hormati, tidak ada lagi yang mengatakan hadirin yang berbahagia, scratch, putus dengan kalimat itu. Karena setiap hadirin pasti yang berbahagia. Bagaimana kalau tiba-tiba antum jadi pembicara di acara suasana duka? Ya saja. Ini terjadi saya. Udah tahu suasana duka, antum tampil baca sambutan, hadirin yang berbahagia. Orang lagi sedih, brother. Kau bilang dan gak perlu antum bilang hadirin yang lagi pada sedih hari ini. Gak perlu juga. Terus bagaimana Ustaz? Cukup antum hadirin yang kami hormati. Itu lebih elegan. Bisa menyesuaikan dengan sekian tempat. Jadi hadirin yang kami hormati. 70% mata kita ke audiens, 30% ke teks. Jangan sampai fokus ke sini Fadil. Khawatirnya pas lihat ke depan, orang sudah nggak ada semua di depan. Fadil, kelas 4 kan? Menurut Fadil, Pak Happy, saya punya kawan kelas 4. Dia cocok banget jadi MC Pak Happy. Siapa Fadil? Antum katakan kepada saudara Raihan. Kepada saudara Raihan. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Kami persilakan. Kami persilakan. Ulangin. 3, 2, mulai. Kepada saudara Raihan. Dengan segala hormat. Kami persilakan. Oke. Enough. Sebelum Raihan hadir. Alhamdulillah nih, MC sejak kita briefing dari tahun ke tahun, tidak ada lagi MC yang masih mempersilakan Pak Kiai atau kepala sekolah dengan kalimat waktu dan tempat kami persilakan. Ulangin ya. Kalau kakak-kakakmu yang sekarang udah jadi ustadz-ustadzah, mereka udah hafal. Karena sudah kita brief. Tidak ada lagi MC yang masih menggunakan waktu dan tempat kami persilakan. Karena yang dipersilakan bukan orangnya, yang dipersilakan di situ adalah waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempat maju bareng-bareng ke depan. Kenapa kok nggak sekalian? Ada pun taplak meja dan buah-buahan. Nanti habis zuhur, gitu ya. Jadi kalimat yang elegan adalah dengan segala hormat kami persilakan. Ulangi Fadil. Dengan segala hormat kami persilakan. Silakan Raihan maju ke depan dan berikan aplaus untuk yang bicara hari ini. Silakan. Kasih mikrofonnya Fadil. Silakan Fadil kembali ke tempat. Dan saatnya Raihan bicara hari ini. Stand by. Perkenalkan nama dan dari mana. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Naufal dari Bekasi kelas 4B. Boleh saya islah?
Kenapa namamu Samsul? Ini anak kayak karma tadi ya. Anak dulu kayak gitu pernah tuh. Anak Happy Chandra, tapi di situ namanya di Ridwan Hanafi, gitu ya. Samsul Ridho. Iya, You memperkenalkan, elegan Kak, yang putri juga sama. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Enggak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan ya. Jadi nama saya teh gini, saya sebenarnya udah niat. Kelamaan kawan, kepengurusan gak ada elegan-elegannya kalau you bicara kayak gitu. MC gak ada elegannya ketika bicara kata-katanya mubazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya senang banget ya hari ini. Jadi gini ya, saya itu gak berwibawa bicaranya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Efektif, efisien. Sini Kak. Saya ulangi, Samsul Ridho, angkat mikrofonnya. Siap ya? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Waihan Nova. Kak, angkat mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Muhammad Waihan Nova dari Bekasi. Itu yang saya minta, tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Siap Kak? Angkat mikrofonnya, yuk jadi MC G20 hari ini. Mulai. Hadirin yang kami hormati, sebuah kesyukuran bahwa kongres hari ini dihadiri Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Mohon dengan hormat, Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ke podium kenegaraan. Hadirin dimohon berdiri. Ulangi kalimat terakhir. Hadirin dimohon berdiri. Standby Kak, tegak Nak. Ini di sini Kak. Dingin kali tanganmu kawan. Oke, standby. Lihat kamera, angkat mikrofonnya. Siap Kak? Jadi skrip Kak, attention please. Skrip bukan di samping. Wait, dia tadi bilang kayak gini. Jadi kayak gini Kak. Di sini Kak. Oke, ada jeda Nak. Hadirin dimohon berdiri. 3, 2, mulai. Hadirin yang kami hormati. Yang bawah aja berada tadi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Oke Kak? Tepuk tangan buat kakak kita yang bicara hari ini. Masya Allah. Ini pengalaman loh buat dia tampil. Dia baca